Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 122 ayat 1 demikian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selain ibadah pribadi, ibadah bersama merupakan bagian penting dari kehidupan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, mulai pada zaman Raja Daud, Tuhan menetapkan Yerusalem sebagai pusat ibadah bersama bagi umat Allah. Di kota itu juga Bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya didirikan oleh Salomo. Setelah zaman pembuangan dibangun kembali oleh Zerubabel, dan setelah itu dipugar oleh Herodes. Namun setelah Tuhan Yesus menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia melalui salibnya, pada hari Pentakosta gereja didirikan, dan pada tahun 70 Bait Allah dihancurkan oleh Kaisar Titus dan tidak pernah dibangun kembali karena sudah tidak diperlukan lagi. Sejak saat itu orang percaya tidak lagi harus pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah bersama. Sebab setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus. Namun, ibadah bersama tetap merupakan bagian penting dari kehidupan orang percaya yang tidak boleh diabaikan. Itulah sebabnya gedung-gedung gereja didirikan. Ketika membangun gedung gereja menjadi sulit, bukan berarti umat Allah tidak bisa beribadah bersama lagi, atau cukup hanya beribadah secara pribadi. Kita bisa mendedikasikan tempat manapun sebagai tempat untuk beribadah bersama. Sebab setiap tempat yang didedikasikan untuk beribadah kepada Allah adalah tempat yang kudus. Bahkan, ketika pandemi melanda dan setiap orang tidak bisa keluar rumah, ibadah bersama tetap bisa dilakukan melalui daring. Meskipun demikian, selama masih ada kesempatan, mari kita beribadah bersama secara fisik. Karena ibadah bersama secara fisik tetap merupakan hal yang utama. Sebab persekutuan yang saling membangun dalam arti yang sesungguhnya hanya bisa terjalin secara sehat di dunia nyata, bukan di dunia maya. Karena itu, selain ibadah pribadi, mari kita jadikan ibadah bersama di gereja sebagai prioritas. Maksudnya, bukan duduk diam dengar lalu pulang, melainkan juga saling bertegur sapa dan menjalin persaudaraan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, orang-orang di luar sana akan tertarik untuk bergabung. Itulah yang terjadi di jemaat mula-mula. Saudara, apakah saudara rindu gereja kita menjadi saksi Kristus? Mari kita berpartisipasi secara aktif di dalam ibadah gereja bersama-sama. Amin.